Baik, kita langsung saja, karena ini judulnya adalah tadabur. Dan alam semesta ini saya yakin Bapak Ibu juga sangat paham bahwa diciptakan Allah untuk memfasilitasi kita dalam beribadah kepada Allah. Surat kita akan mulai, tadabur Al-Quran. Ini siapa yang baca? Oh, maaf ya. Baik, kita buka surat Toha, surat 20. Kita akan bahas cuman surat ini aja. Dari 53 dan seterusnya. Surat 20 dari 53 dan seterusnya. Silakan. Surat 20 ayat 53 dan seterusnya. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Baik, Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Kenapa air hujan tidak asin, air laut asin? Kan sebenarnya Allah bisa nggak? Air hujan itu rata-rata itu diawali berasal dari apa? Dari air laut kan? Kenapa air laut asin, sedangkan air hujan itu tidak asin? Bapak Ibu pernah berpikir ke sana nggak? Nggak kan? Bapak Ibu cuma minum aja kan? Artinya apa? Kalau kita menyadari begitu Allah luar biasa mengatur semua alam semesta ini, harusnya kan Bapak Ibu sangat wajar kalau taat kepada Allah kan? Sangat wajar kalau bersyukur kepada Allah kan? Bayangkan coba kalau hujan misalnya airnya asin. Gimana coba? Padahal, ya kan? Nah, ternyata Allah itu sedetil mungkin sudah memperhitungkan apa yang dibutuhkan oleh kita. Makanya kata Allah, rezeki itu yang Allah yang cukupkan. Kenapa? Karena Allah tahu kapan Bapak Ibu memang harus banyak, kapan Bapak Ibu harus cukup. Dan mohon maaf, kadang-kadang kita tidak menyadari. Kan Bapak Ibu kalau dipilih, ingin selalu banyak atau selalu cukup. Nah, itu yang terjadi. Dan kemarin saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu selalu ingin banyak, apa yang Allah lakukan nanti? 42 ayat 27, tapi nanti balik lagi ke sana ya Mas Wallace. Jadi ternyata salah satu rezeki yang kadang-kadang kita tidak sadari, Allah bisa memfilter dari laut yang asin menjadi air yang tawar. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Kalau Bapak Ibu terus dikasih banyak, ujung-ujungnya nanti melampaui batas. Celaka atau selamat? Akan celaka. Terus? Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Sungguh dia sangat tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa, nanti itu biasanya yang dikabulkan yang awal, itu yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Tapi Bapak Ibu merasa dikabulkan nggak biasanya? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Balik lagi ke surat 20 ayat 53 sampai seterusnya. Tentang bagaimana mentadaburi alam atau memahami pelajaran tentang alam semesta ini. Ya, 54-nya apa? Akhirnya ketika Allah menciptakan gunung, bumi sebagai hamparan, maka secara sunatullah manusia zaman dulu, yaitu melakukan apa? Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ketika Allah menciptakan sapi, Allah siapkan rumputnya nggak Bapak Ibu? Siapkan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah siapkan makanannya nggak? Siapkan. Jadi begitu detailnya Allah dalam mempersiapkan apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Maka ada salah satu sifat Allah, yaitu Allah maha teliti. Jadi setiap detil, setiap kejadian yang menimpa diri kita, itu ternyata memang Allah siapkan. Dan itu memang Allah siapkan untuk kita, bayangkan. Berarti tugas kita cuma apa? Menikmati rezeki-rezeki Allah dalam rangka bersyukur dan beribadah kepada Allah. Sudah. Berarti tugas Bapak Ibu sebenarnya cuma apa? Menikmati dan bersyukur kan? Cuman kata Allah, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, itu masalahnya. Berarti selama ini kita mulai bermasalah, kenapa? Bukan karena tentang masalah, tapi karena kadang-kadang kita kufur terhadap apapun yang nikmat Allah berikan. Makanya di surat Ar-Rahman kan diulang-ulang kan? Apa?
coba direnungkanlah Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, harusnya Bapak Ibu mulai mengucapkan alhamdulillah, rasa bersyukur kita kepada Allah. Lanjut, terus. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Berarti semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah. Terus apa yang kita bawa Bapak Ibu? Setelah kita meninggal, apa yang kita bawa? Amal perbuatan. Silahkan Bapak Ibu beramal, tapi harus sampai menjadi bekal Bapak Ibu di akhirat. Bagaimana supaya menjadi bekal Bapak Ibu di akhirat amalan itu? Al-Baqarah 139. Yang penting Bapak Ibu melakukan amal agar bisa dibawa ke akhirat ya. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Terus? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti kalau amalan ingin menjadi bekal di akhirat harus apa Bapak Ibu? Ikhlas itu berpikir atau tidak berpikir? Lakukan sesuatu, selesai. Orang mau terima kasih, orang mau apapun, selesai. Itu namanya amalan yang akan dibawa ke akhirat. Tapi setan gak akan terima. Maka ibu kadang-kadang kurang ajar, udah dikasih, udah ini kok gak ngehargain. Nah biasanya begitu. Diperbaiki ya sifat-sifat seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan, tapi jadikan amalan Bapak Ibu untuk kembali ke akhirat. Nah sekarang gini, kenyataannya meskipun kita tahu bahwa alam ini diciptakan untuk kita, bahwa kita harus bersyukur, tapi kenyataannya manusia itu makhluk yang bersyukur atau mengeluh? Nah ini saya kasih contoh. Siapa itu? Lanjut ayat di Tohanya tadi. Surat 20 ayat 56 56 ya, silakan. Dan seterusnya. Ini ada contoh bagaimana seorang makhluk yang Allah ciptakan, padahal semua sudah diberi, nikmat sudah dikasih, kekayaan sudah banyak, tapi ternyata bermasalah tetap sama Allah. Gara-gara kufur nikmat, silakan. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Nah, terus? Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Kenapa Fir'aun nggak mau menerima kebenaran? Kenapa? Kenapa Fir'aun tidak mau menerima kebenaran? Sombong itu gara-gara kaya atau miskin? Berarti uangnya banyak atau sedikit? Berarti kalau orang yang uangnya banyak bisa nggak condong ke arah kesombongan? Seperti siapa? Berarti Bapak Ibu ingin uangnya banyak? Lah hati-hati makanya. Silakan Bapak Ibu kaya nggak apa-apa, tapi diarahkan kepada amalan-amalan yang ikhlas. Tapi ini dikasih contoh. Allah mencukupi Fir'aun bahkan sangat kaya. Tapi karena apa? Karena munculnya kesombongan, akhirnya dia menolak kebenaran. Lanjut terus. Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Nggak terima. Padahal Nabi Musa cuma menyampaikan risalah kebenaran yang Allah perintahkan. Kan begitu kan? Jadi orang sombong tuh cenderungnya, mohon maaf ya, cenderungnya menerima kebenaran atau menolak kebenaran biasanya. Seperti siapa gurunya? Bukan, gurunya orang sombong. Apa bahasa iblis yang terkenal? Mas Malah? Apa bahasa Arabnya? Saya lebih baik dari dia. Ana khairu minkum. Awas ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Maaf ya Jeng, saya udah nggak level ngaji yang begini gitu. Awas, hati-hati ya. Silahkan Bapak Ibu ngaji, tapi kalau merasa lebih baik pasti salah. Silahkan aja dimanapun, tapi harusnya semakin akhlak Bapak Ibu semakin baik. Begitu ya polanya ya. Baik, jadi Fir'aun menolak kebenaran karena kesombongannya. Padahal Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Kurang ajarnya berkali-kali atau cuma sekali? Dikasih kerajaan, jadi raja, dikasih uang. Ternyata kecenderungan kebanyakan orang yang seperti itu jadi sombong. Dan itu sunatullah akan begitu Bapak Ibu. Sunatullah akan begitu. Ya makanya kita perlu ilmu itu. Terus lanjut.
maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Bukannya sadar tapi menantang. Terus? Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Baik, 59-nya mencerminkan kita ini. Terus? Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari duha. Pada pagi apa? Ini apa, pada pagi apa ini? Waktu apa ini? 2. Kita kumpul ya. Bahas Firaun kan? Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Coba Bapak Ibu, awal manusia celaka itu dari apa berarti semuanya? Dari kesombongan. Makanya Allah benci orang-orang yang sombong. Sombong itu apa definisinya? Kafir, itu kafir. Sombong, merasa lebih baik. Baik itu wajib nggak? Baik. Merasa lebih baik? Awas hati-hati. Soleha itu harus, tapi merasa soleha? Awas hati-hati. Jadi semua awal munculnya menolak kebenaran, munculnya awalnya azab Allah, ternyata semua dari kesombongan. Maka Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, orang sombong itu adalah orang-orang yang orang sombong itu, oh ya udah sampai pakai ayat 38, ayat 71 dan seterusnya. Orang sombong itu ini kata Allah ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Baik, apa kata-kata yang khas dari iblis? Lanjut. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata. Nah ini ya kata pamungkas ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau sudah terucap gini nanti ketemu soalnya nanti. Terus? Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Saya tanya, ada nggak kategori dalam Al-Quran bahwa api lebih baik dari tanah? Terus iblis ini dasarnya apa? Nggak, dasarnya iblis bilang api lebih baik dari tanah itu dari mana? Mengada-ngada atau fakta? Jadi orang sombong itu banyak mengada-ngada. Akhirnya kesombongan itu sampai Allah bilang apa? Ini ya, ingat sampai Allah bilang apa? Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi orang sombong itu Allah vonis apa? Terkutuk. Oke ya. Jadi hati-hati, kita belajar. Lalu kita loncat lagi ke surat Al-Baqarah ayat 22 sampai 24. Ini terakhir, silakan. Ingat ya, jadi rezeki nikmat meskipun sudah disiapkan oleh Allah, kadang-kadang manusia itu pilihannya dua. Ada yang menyadari itu nikmat dari Allah, berarti jadi kerendah hatian atau rasa bersyukur. Ada yang malah menjadi merasa bangga, merasa sombong dengan apa yang dia dapat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, silakan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kalau sawah, kalau nggak ada hujan gimana? Ibu bisa makan durian nggak kalau hujan nggak ada? Nah, kita bisa makan durian pun itu karena hujan Bapak Ibu. Ya, kok jadi ke durian ya? Terus. Kok berat? Salah. Terus buah dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah
padahal kamu mengetahui. Berarti Allah itu Tuhan yang satu-satunya kita sembah. Berarti syukurilah apa yang sekarang Bapak Ibu dapat, apa yang Bapak Ibu terima, jadikan sebagai nikmat pembelajaran kepada kita. Terus, ini kata kuncinya ya di 23-nya ya, dengarkan ya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran. Sering nggak Bapak Ibu meragukan Al-Quran? Kapan ya Allah nolong saya? Kok hidup saya? Itu tuh meragukan loh Bapak Ibu. Kok saya kayaknya begini terus rezeki saya? Kok sayanya kayaknya masalah nggak selesai-selesai? Itu kan meragukan. Padahal Allah berjanji, apapun kesulitan, ujung-ujungnya pasti ada kemudahan. Harusnya begitu ya. Jadi tolong jangan meragukan ayat-ayat Al-Quran. Terus? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Mau coba nggak buat surat? Bapak Ibu ambil kertas, terus Bapak Ibu buat surat kayak Al-Quran, coba mirip nggak? Belum dicoba, coba nggak? Misalnya demi masa, terus apa? Bapak Ibu tulis, tapi jangan mengikuti Al-Quran ya, bisa nggak? Belum coba kan? Kan kemarin katanya pas datang suruh nyatet-nyatet kan? Coba buat satu surat aja. Surat apa? Paling surat hutang kan? Terus. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu. Dan pasti tidak akan mampu. Berarti Allah memberikan tantangan, Allah tahu semua orang pasti tidak akan bisa melakukan itu. Terus? Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi bahan bakarnya apa? Banyaknya di neraka siapa nanti? Perempuan. Yang banyak nanti di neraka siapa? Kenapa perempuan yang lebih banyak? Hah? Semua ya, kenapa perempuan lebih banyak katanya? Padahal yang paling banyak ngaji siapa? Nah, kok bisa? Kenapa? Bukan karena tidak ada Hawa Adam, yang ada Hawa. Oke, terakhir 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik. Berbuat kebajikan. Kita sudah belajar kemarin ya tentang keyakinan kita kepada apapun yang Allah janjikan. Terus? Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Pasangan-pasangannya tuh istrinya atau bukan? Pasangan-pasangan di surga ini istrinya atau bukan? Kan bidadari. Oke ya. Jadi intinya ayo kita perbaiki. Langkah yang pertama dalam mentadaburi alam ini adalah mulailah bersyukur terhadap kondisi apapun yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, dari rasa bersyukur itu belajar untuk menahan diri memunculkan rasa sombong. Hati-hati ya. Karena sombong itu Allah sangat benci, perbuatan terkutuk. Ketika sombong, satu, Bapak Ibu pasti akan menolak kebenaran. Cirinya apa? Biasanya kalau orang sombong tuh nggak mau dengerin orang lain. Saya benar. Dan yang terakhir, awas Bapak Ibu, yang harus dilakukan apa? Selalu mentadaburi sesuatu kalau ada kejadian. Itu tuh Bapak Ibu tanya, ini tuh hikmahnya apa? Keinginan Allah tuh apa? Gitu aja. Bukan terhadap masalah yang dihadapi, tapi pelajaran apa yang kita bisa dapat ketika kejadian itu menimpa diri kita. Itu pentingnya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti semakin lama Bapak Ibu semakin belajar bersama Allah. Karena kalau Allah ngasih pelajaran itu lewat kejadian. Kalau guru itu biasanya lewat proyektor, papan tulis kan begitu ya. Tapi kalau Allah mengajari kita itu namanya lewat kalam atau kejadian. Nah silakan Bapak Ibu renungkan bahwa intinya hidup kita tuh cuman bersyukur dengan takdir Allah, bersyukur lagi seperti itu. Jadi gampang ya bersyukur ya.
Berarti apapun sekarang kondisi Bapak Ibu, mau banyak hutang, tidak punya hutang, atau mau sulit atau mudah, maka cuma satu kata kunci, ucapkan selalu Alhamdulillah. Segala puji, segala itu berarti apapun yang kita lakukan, itu ternyata kembali kepada Allah. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih. Ya, silakan. Oh ya, silakan Mas. Saya itu lumayan tertarik. Saya itu lumayan takjub dengan tadi malam ketika kita itu ada keinginan terus membuka Al-Quran. Oh iya iya iya. Seolah-olah itu kan pas terus gitu. Nah, Oh pas terus ya. bagaimana itu bisa terjadi? Satu, dapat ayatnya pas. Yang Oh, iya. kedua, memahaminya juga Pas. seperti yang jenengan jelaskan. Oh ya. Jadi yang satu, Bapak Ibu percaya Allah mengatur segala urusan? Ketika Allah mengatur segala urusan, berarti bisa nggak Allah membuat pas apa yang Bapak Ibu pikirkan? Itu namanya petunjuk. Jadi petunjuk itu pasti sesuai dengan apa yang kita jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas ini tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami dalam memahamkan ayat-ayat yang tadi menjadi pertanyaan, begitu ya? Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus punya yang namanya Nur Al-Quran. Kalau ini kan yang kita baca apa? Al-Quran. Tapi petunjuknya bentuknya apa? Nur atau cahaya Quran. Dari mana keterangannya? 42 ayat 52 yang tadi. Nanti baru saya jelaskan bagaimana agar mendapatkan cahaya Quran. Gitu aja ya. Baik, silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Terus? Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Kenapa jadi tahu terus? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nah, terus? Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti kalau Allah memberikan petunjuk, apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan apa yang Al-Quran buka, jadi sama atau beda? Jadi Allah tuh begitu caranya. Tinggal pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan nur atau cahaya Al-Quran. 57 ayat 19. Sederhana kok Pak, silakan. Apa kata Allah? Surat 57 ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran. Hatinya harus apa? Orang tuh biasanya tulus atau modus? Nah, itu diperbaiki dulu ya. Hatinya harus tulus ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hatinya tulus, apa kata Allah? Dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Mereka akan mendapatkan dua hal dengan ketulusan hatinya, yaitu pahala dan cahaya. Jadi dimulai dari mana? Menghafal atau membersihkan hati? Setelah membersihkan hati silahkan menghafal mulai. Tapi dengan kebersihan hati. Insya Allah nanti akan paham. Itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silahkan Bapak nih.